Jangan rutinitas, jangan pola-pola lama, tradisi lama diterus-teruskan, stop. Kita harus berhenti. 5 tahun ke depan, mohon maaf, saya udah nggak ada beban. Saya udah nggak bisa nyalonkan lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Saya masih teringat salah satu pidato Jokowi di awal pemerintahannya di tahun 2019. Setelah pilihan presiden selesai, kemudian penurunan kabinet, Jokowi berpidato dengan kata-kata kalimat yang fenomenal, yaitu saya tidak mempunyai beban 5 tahun ke depan. Jadi apapun yang terbaik untuk kepentingan negara, maka akan saya lakukan. Terus saya jadi ingat, terus dengan rentetan kejadian-kejadian akhir-akhir ini, yang itu dinilai oleh masyarakat, ya, banyak masyarakat menilai bahwa ini sangat merugikan sekali Jokowi, sangat merugikan sekali integritas Jokowi, yang approval ratingnya sudah mencapai 82%. Kemudian sekarang gara-gara rentetan kejadian-kejadian yang sekarang sudah terjadi, yang mulai dari MK yang katanya memutuskan suatu hal yang tidak baik, akhirnya Gibran bisa maju, kemudian sampai Jokowi itu tidak mendukung lagi PDIP atau Ganjar untuk menjadi presiden, kemudian dinarasikan Jokowi nanti akan mendukung Prabowo karena anaknya Jokowi itu Gibran itu sekarang menjadi cawapresnya. Itu rentetan-rentetan yang menurut saya, kalau saya seorang pendukung Jokowi, saya harus memahami pidato di masa lalu itu, di mana Jokowi mengatakan bahwa tidak mempunyai beban sama sekali karena 5 tahun ke depan sudah tidak akan maju lagi untuk Pilpres. Artinya apa di sini? Jadi apa yang akan dilakukan Jokowi ini itu tanpa ada beban politik ke depannya, tanpa memikirkan integritas Jokowi, tapi ketika itu sebuah kepentingan negara, kebaikan untuk negara, maka akan dilakukan. Jadi ini sudah berjalan, saya pikir sudah terjadi, dan sekarang Jokowi sedang di masa krisis, di mana banyak sekali orang-orang yang menghujat. Hujatan ini tidak hanya berasal dari kubu oposisi saja yang mereka merasa dirugikan, tapi berasal dari partainya sendiri yang dulu mengusungnya, kemudian partainya merasa dirugikan karena narasinya Jokowi itu memilih Prabowo untuk menjadi presiden selanjutnya. Saya pikir kata-kata tidak mempunyai beban dan apa yang 5 tahun yang akan datang itu demi kebaikan negara, maka akan dilakukan. Sehingga ini menurut saya semua berproses. Dulu kelihatannya memang Jokowi ini sangat mengincar Ganjar untuk menjadi penerusnya. Kemudian Jokowi ini ingin menginginkan Ganjar untuk menjadi penerusnya, tapi rentetan kejadian mungkin ini yang membuat Jokowi ini sedikit demi sedikit menarik dukungan dari Ganjar Pranowo. Entah kejadian apapun, salah satu yang fenomenal adalah penolakan Ganjar terhadap Piala Dunia U20, tapi itu saya pikir adalah salah satu hal kecil yang membuat Jokowi akhirnya seperti menarasikan diri tidak mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden. Bahkan sekarang integritas Jokowi di mata PDIP itu sangat jelek sekali, dan sekarang sangat
dikritik, ya apalagi buzzer-buzzernya di Sewo TV 2045 TV itu gencar-gencarnya mereka buzzer bayaran itu ya, gencar-gencarnya mereka sekarang menyerang Jokowi dengan struktur rame-rame ya, itu menyerang Jokowi. Tapi ini semua saya pikir jawabannya adalah pidato di tahun 2019 itu, di mana Jokowi akan melakukan apapun untuk kepentingan negara. Mungkin dipikir Jokowi ini memimpin, mungkin kita memikirkan bahwa Jokowi ini berpikir bahwa hal yang terbaik yang seharusnya dilakukan adalah mendukung Prabowo, bisa juga seperti itu. Cuman karena presiden ini harus bersikap netral, tapi arahnya memang sepertinya menujunya ke sana. Sehingga kenapa harus Prabowo ya, tidak Ganjar? Karena mungkin Jokowi mempunyai pengalaman yang di situ bisa menguatkan bahwa Jokowi ini tidak perlu mendukung Ganjar, karena mungkin Ganjar bisa disetir oleh eh, partainya. Ini tidak bisa dipungkiri ya, bahwa memang andil partai di dalam pemerintahan ini sepertinya memang sangat kuat sekali. Tapi di masa Jokowi sepertinya semuanya ditabrak. Karena ya kita kenapa bisa bilang begitu? Kita bisa membandingkan saja pemerintahan dulu ketika Megawati memerintah dengan Jokowi memerintah, bagaimana bertolak belakang sekali, tidak ada korelasinya di masa pemerintahan Megawati dengan Jokowi ini, tidak ada sama sekali, di mana di situ eh, berhubungan atau cengkok yang sama atau arah yang sama, itu tidak ada sama sekali. Tapi di masa Jokowi, pemerintahannya Jokowi ini melakukan sesuatu hal yang besar yang mungkin tidak bisa dilakukan sama sekali oleh Megawati dulu. Bahkan dipikirkan pun saya rasa tidak pernah terpikirkan di uh, pikiran Megawati dulu ketika memerintah menjadi presiden. Jadi ini sangat betul sekali. Jadi kalau dikatakan bahwa partai ini seperti ini, tidak. Partai ini Jokowi ya tidak. Jokowi memerintah selama ini itu sesuai dengan hati, sesuai dengan keinginan sendiri, yang akhirnya semua program-program yang sudah ada, mulai dari pemberantasan mafia, pengambil alihan Freeport, kemudian pengambil alihan lagi di tempat yang lain, kemudian sekarang adanya hilirisasi yang kemudian ditentang oleh Uni Eropa, ya, kemudian ini pembangunan IKN yang sangat masif sekali. Ini kalau tidak diteruskan oleh presiden yang independen, tidak terpengaruh sama sekali oleh partai, ini tidak bisa. Siapa yang lebih independen antara Ganjar yang belum bisa ditunjukkan bagaimana Ganjar itu mempunyai pendirian yang kuat terhadap semua ini, itu tidak ada jaminan. Yang bisa itu Prabowo, karena Prabowo menarasikan diri juga akan meneruskan program Jokowi. Kemudian tidak cukup di situ, harus ada manifestasi yang kuat di situ dalam pemerintahan bahwa memang benar seorang Prabowo ini akan melanjutkan, yaitu adanya Gibran di situ. Entah karena rentetan-rentetan dari MK atau tidak, yang jelas ini semuanya sudah seperti itu. Dan ini ya, kejadian-kejadian seperti ini itu menurut saya adalah hal yang memang diinginkan oleh Jokowi sendiri, terlepas dari kontroversial masalah MK atau enggak. Ini saya pikir jauh ke depan yang akan datang ini menafikan semua itu, ini adalah demi kepentingan sebuah negara Indonesia menjadi negara yang besar. Dan ini mindset seperti ini sudah dibangun Jokowi, ya, Jokowi sudah membangun fondasi yang kuat, fondasi secara struktural, kemudian mindset yang kuat untuk menjadi negara maju. Karena ini sangat krusial sekali, di mana masa-masa setelah ini itu adalah masa-masa Indonesia itu mempunyai bonus demografi. Kalau ini tidak dipimpin oleh seorang pemimpin yang kuat secara ideologi, kuat secara pendirian,
itu tidak bisa terjadi, tidak bisa dilakukan. Walaupun narasi yang sampai sekarang itu dipakai Ganjar dan Mahfud ya, itu masih narasikan sebagai penerusnya Jokowi ya. Namun kedepannya kita tidak tahu sekuat apa Ganjar. Cuman sepertinya Jokowi sudah membaca di mana rentetan kejadian yang sudah terjadi ini itu menunjukkan, bisa dibaca bahwa Ganjar ini belum kuat kalau uh, untuk memimpin negara ini, belum kuat secara mandiri, belum kuat secara pendiriannya, bahwa harus menentukan sendiri sebagai seorang presiden. Apalagi rame ya bahwa presiden yang berasal dari PDIP itu adalah boneka, bisa dikatakan dari partai sendiri, partainya sendiri itu mengatakan adalah petugas partai. Jadi narasi petugas partai itu sendiri bisa kita katakan bahwa itu adalah petugas partai. Jadi bekerja berasal dari partai untuk partai, kan seperti itu. Bukan petugas rakyat. Kalau petugas rakyat, petugas dari rakyat untuk rakyat. Itu narasi yang sudah jelas dan tidak bisa diganggu gugat lagi bahwa itu semua seperti itu. Apalagi ada salah satu video yang diungkapkan Bambang Pacul, di mana saat persidangan dengan Mahfud MD itu mengatakan bahwa seperti ini. Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya nih. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani, Pak? Sama toh? Ayo. Jadi dengan adanya seperti itu, saya pikir ya memang di DPR ini ya seperti dikendalikan bahwa undang-undang perampasan aset pun sampai sekarang tidak bisa diputuskan seperti itu kan, karena memang menunggu, katanya Bambang Pacul kan menunggu keputusan Ketua Umum. Kalau Ketua Umum tidak meridhoi berarti tidak bisa. Berarti kan di DPR sendiri itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Bisa katakan Dewan Perwakilan Partai, kalau bisa seperti itu, apalagi partainya PDIP kan seperti itu. Sehingga ini harus diselesaikan Jokowi dengan mempertaruhkan integritas namanya di akhir-akhir pemerintahan ini dengan nilai kepuasan yang sebenarnya bagus, tapi demi semua itu Jokowi pasang badan, mau kayak dipukul apapun, mau dilecehkan seperti apapun, sepertinya Jokowi sudah siap semua ini. Seperti itu. Saya pikir narasinya seperti itu ya. Kenapa Jokowi bisa seperti ini sekarang, dinarasikan mendukung Prabowo, kemudian anaknya juga sekarang maju, walaupun secara semuanya presiden itu tidak bisa memilih, harus netral. Tapi secara hati tidak mungkin Jokowi ini tidak condong ke salah satu pihak. Seperti itu. Dan pihak yang bagus sekarang tanpa adanya setiran dari partai politik manapun yang kuat secara pendirian itu belum seorang Ganjar, tapi adalah Prabowo itu sendiri. Dengan didampingi orang yang kuat di baliknya secara nyata, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Seperti itu, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.